Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى أيضا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan kita juga bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita, ibadah kita dapat mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib dari mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, manusia itu sering disebut sebagai makhluk yang berdimensi monodualis. Artinya apa? Manusia ini adalah makhluk yang terdiri dari dua dimensi, namun menyatu dalam satu kesatuan. Yang dimaksud dua dimensi itu tidak lain adalah bahwa manusia ini terdiri dari jiwa dan raga. Kalau kita membaca Al-Quran di dalam surat Al-Hijr ayat 28 dan 29, kita dapatkan informasi di sana bahwa ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diinformasikan penciptaannya dari tanah. Tetapi tentu saja tidak hanya dari tanah yang bendawi itu saja, yang material itu saja, tetapi ada unsur roh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalin min hama'in masnun wa idza sawaituhu wa nafakhtuhu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin.
Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian setelah aku menyempurnakannya, kemudian aku meniupkan roh dariku kepadanya, dan kemudian tunduklah kalian kepada manusia itu, yang tidak lain adalah Adam. Dan kita semua tahu ceritanya bahwa kemudian iblis tidak mau tunduk kepada Adam karena iblis merasa lebih hebat dari Adam. Adam dicipta dari tanah, sementara iblis dicipta dari api. Dari informasi ayat yang lain, ayat yang ada di dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai dengan 9, Allah juga menceritakan mengenai penciptaan manusia setelah Adam, yakni keturunan Adam sampai dengan kita ini. Allah menginformasikan bahwa penciptaan manusia setelah Adam itu dicipta dari air mani yang hina tentu saja, ya. Tapi juga tidak hanya air mani, karena kemudian air mani itu kemudian setelah disempurnakan bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian juga meniupkan roh kepadanya. Jadi dari tadi jelas sekali bahwa manusia itu memang diciptakan oleh Allah dengan unsur, ada sisi material dan ada sisi spiritualnya, ada jiwa, ada raganya. Karena manusia itu diciptakan ada unsur roh di dalamnya, ada unsur jiwa di dalamnya. Ketika manusia itu dulu masih di alam arwah, itu sangat dekat itu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan ruh kepada manusia itu. Saking dekatnya sampai antara Allah dengan kita manusia di alam arwah itu bisa berdialog, bercengkrama. Itu bisa kita dapatkan informasinya dalam surat Al-A'raf ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Al-ayah. Jadi ketika kita masih di alam arwah dulu, kita pernah itu diajak berdialog oleh Allah. Allah menanyakan kepada kita, bukankah aku ini Rabbmu, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua menjawab, bala syahidna, iya, ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Dialog semacam itu kan sungguh menunjukkan kedekatan. Mungkin kalau kita bayangkan ya seperti dialog seorang ayah dengan anaknya yang masih kecil itu, ketika apa istilahnya dalam bahasa Jawanya itu mengudang-udang anaknya itu ya. Itu kan bertanya dengan pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu itu ya. Anak kok gantengnya kayak gini ya, ini anaknya siapa ya? Ya jawabannya pasti jelas lah, anaknya orang tuanya. Tapi kita sering melihat orang tua ngudang-ngudang anaknya seperti itu karena untuk menunjukkan betapa dekatnya seorang anak itu dengan orang tuanya atau orang tua dengan anaknya. Demikian pula Allah menanyakan kepada kita, apakah Allah itu Tuhannya? Ini hanya pertanyaan retoris saja, jawabannya jelas pasti ya. Memang Allah adalah Rabb-nya manusia. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, tetapi ketika manusia itu kemudian lahir ke dunia, kondisinya berubah.
manusia tidak begitu dekat lagi dengan Tuhan. Karena apa? Karena jiwa yang menjadi media yang mendekatkan manusia dengan Tuhan tadi itu kemudian terperangkap ke dalam raganya. Raga manusia, badan manusia itu memang ketika di dunia dia butuh makan, butuh minum, butuh hubungan seksual. Bahkan lebih dari itu, kadang-kadang yang namanya manusia itu karena saking dalamnya perangkap badan terhadap jiwa itu, belenggu badan terhadap jiwa itu, sampai kemudian lalu manusia itu menganggap yang namanya makan, minum, hubungan seksual itu semula hanya merupakan kebutuhan, tetapi berubah menjadi sesuatu yang seakan-akan itu menjadi tujuan hidup itu sendiri. Jadi seakan-akan hidup itu ya untuk makan, untuk minum, untuk berhubungan seksual. Nah, disinilah luar biasanya Allah itu. Allah kemudian lalu mendesain satu bentuk ibadah yang kemudian ibadah itu tidak lain adalah dalam rangka untuk membebaskan manusia dari belenggu raganya tadi itu. Makan dan minum, hubungan seksual yang semula di hari-hari biasa boleh, untuk sementara di bulan puasa ini tidak boleh itu. Manusia tidak boleh makan, manusia tidak boleh minum, manusia tidak boleh berhubungan seksual dalam jangka waktu tertentu, yaitu di saat-saat setelah terbit fajar sampai dengan terbenam matahari selama 1 bulan, yang jumlah bulannya itu bisa 30 dan kadang-kadang juga bisa 29 hari. Nah, bayangkan itu ya, puasa itu yang halal saja, makan itu kan halal, minum itu halal, berhubungan seksual itu juga halal kalau dengan suami istri. Tapi di siang hari bulan Ramadan itu dilarang oleh Allah, tidak boleh dilakukan. Ini tidak lain adalah untuk melatih tadi itu manusia agar supaya sementara mentransendir diri, mengangkat dirinya dari kebutuhan sehari-hari yang bernama makan, minum, dan hubungan seksual itu ditinggalkan dalam rangka agar supaya sekali lagi yang namanya jiwa itu jangan kemudian terperangkap, jiwa itu jangan kemudian terbelenggu sedemikian rupa oleh raga kita. Itu sebabnya maka kemudian sebenarnya yang namanya puasa meninggalkan makan dan minum serta hubungan seksual itu tidak hanya itu yang ditinggalkan. Hal-hal lain yang jelas-jelas diharamkan Allah yang menjadi sangat lebih-lebih harus ditinggalkan. Seperti berkata kotor, mengumpat, bersumpah palsu, menyakiti orang lain, dan tindakan-tindakan lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian diharapkan dengan gemblengan puasa itu, dengan training puasa itu, kemudian manusia kembali kepada fitrahnya, menjadi bersih kembali jiwanya, menjadi orang yang bertakwa. Itulah sebabnya maka dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan di awal khutbah tadi yang sangat populer di bulan Ramadan itu, Allah menegaskan bahwa yang namanya puasa itu diwajibkan dengan tujuan agar supaya orang-orang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang bersih jiwanya, itulah orang-orang yang jiwanya sudah menjadi jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang, itulah yang nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan yang juga menunjukkan kedekatan yang luar biasa antara Allah dengan kita, menunjukkan kemesraan yang luar biasa antara Allah dengan kita.
Apa panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah engkau ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Mudah-mudahan puasa kita berhasil. Mudah-mudahan puasa kita dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita nanti dipanggil oleh Allah dalam kondisi memiliki jiwa yang mutmainnah, sehingga kita masuk di dalam hambanya Allah dan masuk di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim warhamna ma'ahum برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.